Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dengan Pak Edi Sugiarto dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Dalam materi iman kepada hari akhir ini, kita akan belajar tentang pengertian iman kepada hari akhir, kemudian yang kedua tanda-tanda hari akhir, yang ketiga nama-nama lain hari akhir, dan yang keempat hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian, pengertian hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia ini. Jadi ketika hari kiamat nanti terjadi, maka semua kehidupan di dunia ini akan berakhir. Begitu anak-anak ya. Jadi pengertian hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke berikutnya. Hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro ini atau kiamat besar ini adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Kemudian yang kedua adalah kiamat sukro atau kiamat kecil. Ya, ini terjadi hanya kepada sebagian atau beberapa orang, seperti gunung meletus, kematian, atau juga banjir. Baik anak-anak, Bapak lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tanda-tanda hari akhir. Ada beberapa tanda-tanda hari akhir. Di antaranya adalah yang pertama, banyaknya perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya adalah laki-laki juga menyerupai perempuan, baik dari sisi dandanannya, dari sisi penampilannya, potongan rambutnya, dan lain-lain. Yang perempuan hobi rambut pendek, hobi berpenampilan seperti laki-laki, begitu juga laki-laki bahkan ingin berpenampilan seperti perempuan. Kemudian yang kedua, banyak terjadi kejahatan di masyarakat, baik perampokan, pencurian, dan banyak lagi kejadian-kejadian kejahatan di sekitar kita. Banyak ya kejadian kejahatan di sekitar kita mungkin. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang ketiga, umat Islam bertambah banyak tetapi rendah akan kualitasnya. Artinya penduduk yang menganut agama Islam semakin banyak. Hampir di seluruh penjuru dunia banyak orang Islam, tetapi kualitas keislamannya sangat rendah. Mereka tidak mau peduli dengan orang lain, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tanda-tanda hari akhir adalah para ulama dan orang-orang yang soleh banyak yang meninggal dunia. Nah, ini salah satunya adalah dengan ilmu Allah dicabut dari muka bumi ini. Maka dari beberapa yang Bapak sebutkan barusan, itu adalah termasuk ke dalam tanda-tanda hari akhir.
Sampai di sini anak-anak paham ya? Anak-anak sekalian, kita lanjutkan, yaitu selanjutnya nama-nama lain hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari kehancuran alam beserta segala isinya. Yang kedua ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Jadi ketika hari kiamat tiba, nanti akan datang yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, yaitu seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan. Disebut hari kebangkitan karena pada waktu itu semua manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya disebut juga Yaumuddin, yaitu Yaumuddin juga disebut Yaumul Jaza, yang berarti hari pembalasan amal manusia. Kemudian disebut juga Yaumul Hisab, yaitu perhitungan amal, atau disebut juga Yaumul Mizan, hari penimbangan amal manusia. Jadi besok akan diadakan hari perhitungan amal, hari pertimbangan amal juga. Ketika baik balasannya, maka akan dimasukkan ke surganya Allah. Ketika amal jelek ternyata yang lebih berat, maka balasannya adalah siksa di neraka. Itu anak-anak ya. Jadi mulai sekarang kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada teman-teman kita, kepada orang yang lebih tua dari kita, pada abang-abang dan kakak kita, kepada orang tua kita, dan kepada semua orang. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik, senantiasa berbuat baik, menjalankan perintah Allah dengan baik, sehingga ketika Yaumul Hisab, hari perhitungan amal, maupun Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal itu datang, maka yang baik adalah amal-amal soleh kita. Yang terakhir pada pertemuan kali ini anak-anak sekalian, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi ketika kita beriman kepada hari akhir ini akan mendapatkan hikmah, diantaranya adalah rajin beribadah kepada Allah. Dengan kita mempercayai, kita beriman kepada hari akhir, senantiasa kita akan menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, senang berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ngomong tidak karuan, atau mencuri misalnya, atau mengganggu kawan, mengambil pena kawannya misalnya, itu adalah contoh-contoh perbuatan tercela. Dan kalau kita beriman kepada hari akhir, kita akan senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian selalu memohon ampun kepada Allah. Jadi kita senantiasa setelah kita sholat, kita senantiasa berdoa, selain mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, kita juga akan senantiasa berdoa untuk mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena kita sebagai manusia tentu banyak perbuatan, banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka sudah harus kita sebagai manusia untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, hikmahnya adalah sabar ketika kita ditimpa musibah. Banyak contoh-contoh musibah yang menimpa kita, baik dari kehilangan, baik dari jatuh mungkin, atau apapun jenisnya ya.
ujian yang datang dari Allah. Ketika kita beriman kepada hari akhir, maka Allah senantiasa memberikan kesabaran terhadap hati kita. Demikian anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bisa anak-anak sekalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.